Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat seluruh masyarakat di Maluku Tengah. Masyarakat Maluku Tengah, publik dan netizen yang saya hormati. Dari hasil dialog dan instruksi partai saya, yaitu Partai Demokrat, maka melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa poin informasi terkait tugas saya selaku Sekretaris Partai Demokrat dan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Maluku Tengah periode 2019-2024 sebagai berikut. Bahwa wabah virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia saat ini berdampak pula di negara Indonesia hingga kepada daerah kita di Kabupaten Maluku Tengah, sehingga membuat pemerintah daerah harus melakukan langkah-langkah cepat berupa program, anggaran, dan kebijakan terkait dengan penanganan wabah tersebut. Maka DPRD Kabupaten Maluku Tengah juga melalui pimpinan setiap saat selalu mengikuti perkembangan secara nasional dan melakukan langkah-langkah sesuai tupoksi berupa pengawasan terhadap pihak eksekutif selaku eksekutor anggaran yang mulai dari pembentukan tim gugus dalam mempersiapkan anggaran untuk menjawab keadaan dalam menghadapi situasi di masyarakat yang sulit diduga di mana dan kapan akan selesai. Setelah tim gugus COVID-19 terbentuk, maka DPRD Kabupaten Maluku Tengah juga melakukan rapat internal melalui Badan Musyawarah atau Banmus dan memutuskan mengundang tim gugus penanganan COVID-19 untuk melakukan rapat dengar pendapat yang dilakukan sebanyak 3 kali sebagai berikut. 1. Pada tanggal 22 April 2020, rapat dengar pendapat dihadiri oleh pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, dan tim gugus COVID-19 Kabupaten Maluku Tengah. Pada rapat ini, saya selaku Ketua Komisi 4 dan sekaligus sebagai Sekretaris Fraksi Partai Demokrat tidak dilibatkan. Pada tanggal 29 April 2020, rapat dengar pendapat kembali dilakukan dan dihadiri oleh pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, dan tim gugus COVID-19. Namun karena hanya diwakili oleh asisten 1 dan asisten 2, sekretaris tim gugus, kadis sosial, kadis perdagangan, yang mewakili kadis pendidikan, yang mewakili kadis kesehatan. Oleh karena ketidakhadiran ketua tim gugus COVID-19 Kabupaten Maluku Tengah yang juga selaku Bupati Maluku Tengah, maka saya bersama rekan-rekan anggota DPRD yang menghadiri rapat bersepakat untuk menunda rapat dengar pendapat tersebut hingga kehadiran ketua tim gugus COVID-19. 3. Pada tanggal 30 April 2020, rapat dengar pendapat kembali dilanjutkan oleh pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, dan tim gugus COVID-19 yang telah dihadiri oleh Ketua Harian tim gugus COVID-19 Kabupaten Maluku Tengah yang juga adalah Sekretaris Daerah. Dalam rapat dengar pendapat yang dimulai dari pukul 10.30 hingga kami seluruh anggota DPRD yang hadir pada rapat tersebut terus menekankan melalui pimpinan rapat dengan tegas kepada pihak eksekutif agar segera mengambil tindakan yang amat sangat diperlukan untuk membantu masyarakat di tengah wabah COVID pandemik.
di mana pada saat wabah ini ada seluruh aktivitas baik itu produksi dan pangan dan ekonomi di masyarakat mengalami penurunan cukup drastis. 4. Oleh pimpinan rapat memberi kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh anggota DPR dalam rapat dengar pendapat tersebut untuk mengkritisi semua penjelasan tim gugus COVID-19 terkait penjelasan yang berubah-ubah regulasi dari pemerintah pusat ke daerah. Dalam perjalanan rapat dengar pendapat yang berlanjut hingga pukul 17.30, kami telah menggali segala kendala dan informasi yang dihadapi oleh pihak eksekutif selaku tim gugus agar bersama-sama dapat kita temukan sebuah solusi untuk membantu mengendalikan kondisi dan keadaan pada Kabupaten Maluku Tengah. Oleh karena itu, saya dalam rapat tersebut tiba dalam kesepahaman dan kesepakatan bahwa DPRD khususnya fraksi Demokrat memberi usulan waktu 1 pekan atau 1 minggu sejak rapat tersebut kepada pihak eksekutif selaku tim gugus dan selaku untuk segera menghadirkan anggaran terhadap penanganan COVID-19 dimaksud. Akan tetapi pada penghujung rapat terjadi insiden yang sangat kami sayangkan sehingga rapat dengar pendapat tersebut berakhir tanpa ketukan palu berupa kesimpulan dan kesepakatan. 5. Saya juga secara pribadi menyesal atas hasil rapat yang pertama tanggal 22 April antara DPRD dengan tim gugus mengingat situasi pandemi Corona COVID-19 saat ini mestinya teman-teman saat itu sudah harus memutuskan kepastian penganggaran penanganan virus COVID-19 tersebut dalam berbagai solusi termasuk solusi peminjaman ke pihak PT Bank Maluku Cabang Masohi apabila kita mendapat regulasi berubah-ubah seperti penjelasan tim gugus saat ini. Keterangan saya ini terekam tuntas pada live akun FB saya dengan nama akun Haji Jailani Tomagola. 6. Penjelasan ini saya harapkan dapat menjawab seluruh keresahan dan pertanyaan masyarakat terkait apakah wakil rakyat yang terlihat dalam penanganan wabah COVID-19 ini telah bekerja maksimal atau minimal menyuarakan aspirasi masyarakat terlaksana atau tidak. Karena faktanya seluruh anggota DPRD yang terlibat dalam rapat dengar pendapat maupun yang tidak terlibat secara langsung dalam rapat dengar pendapat masing-masing dengan caranya sendiri telah menyuarakan aspirasi masyarakat baik dengan tegas maupun dengan keras memberi peringatan kepada pihak eksekutif agar lebih cepat dan tanggap dalam menangani dampak yang timbul dari wabah COVID-19 ini. 7. Atau yang terakhir, sangat disayangkan karena video live rapat dengar pendapat yang saya buat lewat akun FB saya dengan durasi lebih dari 1 jam telah dipotong pada bagian tertentu dengan jumlah durasi hanya 3 menit 6 detik, entah dengan motif apa dan tujuan apa sehingga menimbulkan framing yang tidak berdasarkan realita bahwa hanya beberapa anggota DPR saja yang vokal dalam membantu masyarakat pada kondisi wabah. Perlu diketahui bahwa dalam kondisi wabah ini sebagai anggota DPRD, kami 40 orang di DPRD Kabupaten Maluku Tengah juga manusia biasa yang merasakan dampak dari virus COVID-19 ini. Masyarakat Maluku Tengah yang saya hormati, di periodisasi kedua
saya sebagai anggota DPRD, maka dalam setiap kegiatan saya selalu menggunakan media FB untuk menggunakan video live dari kegiatan DPRD agar dapat disaksikan langsung oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Maluku Tengah tentang apa saja yang kami kerjakan sebagai delegasi rakyat. Tujuan kami melakukan hal ini adalah saya ingin merubah stigma maupun kebiasaan yang tertanam baik itu di anggota DPRD sendiri maupun di masyarakat bahwa anggota DPRD hanya datang, duduk, dengar, diam, lalu pulang. Disayangkan, sangat disayangkan, saya ulangi sangat disayangkan apa yang saya lakukan dalam bentuk live di akun FB dengan tujuan tersebut. Di atas ternyata hal tersebut justru dimanfaatkan sehingga menimbulkan framing negatif terhadap lembaga DPRD di mata masyarakat. Saya berharap bagi seluruh masyarakat Maluku Tengah dan netizen dalam menilai sebuah peristiwa dilakukan dengan analisa dan data yang lengkap agar tiba pada kesimpulan yang sempurna. Jika terlalu cepat menilai sebelum menyelidiki lebih dalam, kita termasuk orang-orang yang bisa dianggap gagal paham. Demikian informasi ini saya sampaikan kepada masyarakat di Maluku Tengah agar dapat melengkapi potongan-potongan informasi yang beredar luas di masyarakat melalui media sosial. Sebagai penutup, saya sangat berharap semoga teman-teman anggota atau rekan-rekan sahabat-sahabatku yang insya Allah mendapat izin dan selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Marilah kita bersatu padu, bergandengan tangan dengan tidak saling menyalahkan agar kita dapat menjawab berbagai kekurangan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat dan juga mengharap kepada pihak eksekutif agar semua ini dikoordinasikan dengan cara yang elegan sebagai seorang pemimpin di daerah ini agar harapan rakyat terhadap keberadaan kita melalui sumpah dan janji dapat kita wujud nyatakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa meridai, melindungi kita semua dari wabah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masuhi 5 Mei 2020. Tertanda Haji Jailani Tomagola.